Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 17 5B03 semester 5 jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Informatika dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cabang Cimone. Kali ini saya bersama teman-teman, namun saya perwakilan dari teman-teman saya akan menampilkan presentasi dari judul penelitian yang akan kami bahas. Sebelum kita lanjut, saya mau memperkenalkan diri. Tim saya ada yang pertama, Dwi Cahya Darmawan, Regi Yuda Pratama, dan saya sendiri, Reza Master Maulana. Jadi, saya sebagai Reza Master Maulana akan memimpin presentasi dan mewakili teman-teman saya. Baik, sebelum saya menjelaskan dan memberikan judul penerapan cloud computing dalam pembangunan kota, sini di slide selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa sih saya mengambil judul ini. Kita ke slide berikutnya. Oke, di sini ada hasil kajian kritis literatur terkait rencana penelitian atau SKL. Nah, di sini ada tabel, ada referensi, tujuan penelitian, data penelitian, metode atau algoritma yang digunakan, hasil yang dicapai, setelah itu kekurangan dan kelebihan. Di sini saya ada 5 jurnal, ya, 5 jurnal referensi yang saya ambil untuk sebagai bahan penelitian. Yang pertama, saya mengambil referensi dari Chang Hawang 2019 dengan tujuan penelitian dari referensi tersebut membangun smart city untuk masa depan yang lebih mudah atau efisien. Data penelitiannya model biaya konstruksi pembangunan. Nah, metode yang digunakan adalah Google Survey dan GAE. Nah, apa sih itu GAE? GAE itu sejenis punya Google juga. Itu Google App Engine namanya singkatannya. Ya, mesin mencari Google. Baru hasil yang dicapai dari meneliti jurnal ini, penelitian ini berhasil mendapatkan hasil bahwa penilaian akurat dan pemilihan objek strategi untuk pembangunan kota pintar. Nah, adapun kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya adalah perlu adanya peningkatan dalam layanan kesehatan, dan kelebihannya sistem lalu lintas, parkir, dan penataan kota yang tertib dan bagus. Nah, untuk yang pertama ini, di kelebihannya ya dengan menggunakan metode atau algoritma yang digunakan ini, ya sistem lalu lintas di kota besar yang padat ini ya bisa teratur, parkir juga, penataan kota yang tertib dan bagus. Seperti yang kita tahu ya, kota besar ya salah satunya Jakarta, udah tahu sendiri ya, lalu lintasnya padat, parkirnya semrawut, tata kota yang belum teratur. Nah, mungkin kedepannya menerapkan kota pintarnya belum ini pakai referensi si Changhao ini bisa dipakai nih. Baik. Untuk yang kedua, kita ngambil dari Lucas Wicklow 2017. Tujuan penelitiannya menyimpan dan melakukan analisa serta informasi perbaikan kondisi kehidupan dan lingkungan. Data penelitiannya adalah sistem cloud computing dan pengembangan aplikasi atau software. Nah, metode yang digunakan pun sama, Google, GAE, Google Apps Engine, dan AZW.
Nah, ini ada yang baru lagi nih. AZW itu sejenis file, format file sih lebih tepatnya. Kayak Amazon juga ya, dari Amazon. Buku digital dia, kayak gini dia. Kan kalau kita format, kalau buku digital itu kayak PDF, kan? Apa lagi ya? Word mungkin kali ya. Nah, si AZW ini lebih formatnya lebih terenkripsi dan karena dia kan punyanya si Amazon ya, Kindle. Nah, mungkin namanya kota pintar butuh keamanan yang paling aman. Ini menggunakan Azurepedia. Hasil yang dicapainya pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan software atau aplikasi sangat penting untuk kemajuan kota pintar. Kekurangan dan kelebihannya, kekurangannya dalam penerapannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, kelebihannya adalah mampu mengembangkan peningkatan fungsi dan integrasi dengan subsistem yang lain. Kita lanjut. Untuk yang ketiga, kita mengambil referensi dari Mas Sobrio 2018. Tujuan penelitiannya meningkatkan layanan sebuah pembelian tiket perjalanan atau e-tiket. Data penelitiannya, data perusahaan, dan data pengguna atau customer. Nah, metode yang digunakan atau algoritmenya ada MapReduce, GPS, ITS, dan Smart Card. Ini ada istilah-istilah baru ya, seperti MapReduce. Nah, saya jelaskan sedikit untuk masing-masing ini. Ya, MapReduce itu ibaratnya bahasa algoritmanya itu kalau kita kayak flowchart mungkin ya. Ya, jadi dia sebuah bagan paradigma pemrograman yang memungkinkan skalabilitas besar-besaran di ratusan atau ribuan server dalam cluster head of. Jadi ya sebuah tatanan yang besar server ya, dia butuh bagan atau pembuatan apa algoritma yang cukup spesifikasi ya, jadi lebih luas dia MapReduce ini. Nah, MapReduce juga jantung dari Apache. Istilahnya mengacu pada dua tugas terpisah dan berbeda yang dilakukan oleh program Hadoop. Seperti itu. Kalau untuk GPS ya kalian udah tahu lah ya, GPS kan sistem satelit kita lah ya, atau singkatannya Global Positioning System, sistem satelit navigasi penentuan posisi yang dimiliki, dan ini dikelola oleh Amerika Serikat. GPS ITS itu bukan ini ya, bukan universitas. Tapi ITS adalah Internet Transaction Server, singkatannya itu antarmuka yang memungkinkan pertukaran data yang efektif antara server web dan server aplikasi. ITS juga unsur penting dalam paket produk. Nah, itu pertukaran lah antara si server web sama si aplikasi atau klien. Kalau kita kan biasanya jaringan tuh ada server klien, ya kan? Ini dia untuk menyinkronkan ke aplikasi dia udah butuh servernya. Dan smart card ya kartu, namanya kita mau pelayanan tiket kan ya, smart card, kartu pintar gitu. Jadi kayak contoh sekarang mungkin e-tol itu udah masuk smart card ya. Hasil yang dicapainya, penelitian ini berhasil mendapatkan hasil bahwa menggunakan metode KNN lebih akurat dengan angka efisien rendah dan stabilitas yang baik. Adapun kekurangan dan kelebihannya, kekurangannya adalah pada saat jumlah data banyak, adanya memungkinkan keterlambatan informasi. Kelebihannya dapat mengetahui efisiensi, ketepatan tiba kendaraan. Nah, jadi ada kelebihan kekurangan nih. Kekurangannya jadi pada saat jumlah data banyak adanya memungkinkan keterlambatan. Nah, jadi mungkin gini, saya sebagai contoh dikit, bis, misalkan ini bis ya, bis maskapai ini contoh lah namanya Adudu, Adudu bus. Nah, dia
pemberangkatan dari Jakarta Jogja, satu bis isinya 60 penumpang nih. Namun dia nggak tahu karena udah ditargetin hari biasanya kali 60 nih, 60 udah berangkat di Jakarta Jogja jam 2 siang. Nah, namun pemberangkatan jam 2 pada hari itu nih maskapai tidak tahu nih, wah kok bisa sampai 120 orang, dua kali lipatnya kan. Padahal kita udah antisipasi, wah hari biasa tuh biasanya segini, namun khusus hari tersebut 120 orang. Nah, gimana caranya kan, namanya maskapai menjual jasa kan, dia cuan uang, jadi mau nggak mau dia harus menambah armada. Nah itu mungkin setengahnya yang dari, karena ada 120, 60 berangkat normal, nah mungkin yang 60 nya lagi berangkat jam 4 atau apa, nanti ya, menunggu armada yang didatangkan karena dadakan urgent. Terus seperti itu sih mungkin contoh sedikitnya dari saya jabarkan. Kelebihannya dapat mengatur efisiensi ketepatan tiba di kendaraan. Nah, ini normal ya, normal ya. Seperti saya bilang tadi, kalau jam hari itu di jam 2 Jakarta Jogja tuh, wah jam 2 nih udah pasti datang nih. Nah, cuman kan kita nggak tahu pas yang ada 120 itu tiba-tiba wah melonjak. Mungkin softwarenya harus diupdate lagi apa gimana. Nah, sini ada kekurangan kelebihannya itu yang saya temukan di kasus Mas Sobri. Lanjut, yang keempat ada Limbasia dari 2018. Tujuannya penelitiannya adalah penerapan cloud computing security di kota pintar. Data penelitiannya data keamanan terenkripsi untuk smart city. Metode algoritmanya VANET dan ICT. Nah, ini bahasa baru lagi nih. VANET adalah teknologi komunikasi ya, sama juga komunikasi data. Tapi ini untuk kendaraan, saya baca yang saya tahu ya. Jadi jaringan untuk komunikasi data kendaraan. PANET juga ada singkatannya, Vehicular Ad Hoc Network. Jaringan PANET merupakan jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel atau wireless secara ad hoc. Jadinya sebuah perangkat komunikasi dapat berkomunikasi secara langsung antar perangkat lainnya secara bergerak. Nah misalkan sekarang udah canggih tuh, motor-motor sekarang atau mobil udah terkoneksi lewat gadget, handphone. Nah itu mungkin salah satunya seperti itu. Kalau ICT itu apa ya, kayak singkatannya itu Information and Communication Technology ya. Jadi ya teknologi komunikasi dan informasi. Jadi dia sebuah bidang ilmu pengetahuan yang membahas seputar teknologi dan komunikasi. Itu sih jadi mungkin Bapak Irwan saya bisa dikoreksi dari saya yang jabarkan. Hasil yang dicapai pada penelitian ini memudahkan seseorang dalam mengelola file dan mencegah ancaman keamanan informasi. Kekurangan dan kelebihannya, kekurangannya tidak bisa akses cloud ketika tidak ada internet. Nah, kelebihannya dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Itu dia. Yang terakhir ada T. Guelzing 2016. Tujuan penelitiannya membangun cloud computing dan berbagai aplikasi. Data penelitiannya adalah sistem cloud computing. Metode atau algoritma yang digunakan ada Google Trends, MapReduce, Sort, dan Dynamo. Nah, Google Trends ini maksudnya ini ya, eh apa ya, yang lagi ngetrend sih, dia kurang lagi yang lagi boomingnya lah ibaratnya. Google Trends ya layanan dari Google yang menyediakan data atau grafik mengenai popularitas yang sedang terjadi di halaman pencarian Google. Nah, misalkan hari ini lagi ngetrend seblak ceker, nah itu kayak gitu dia. Jadi dia masuk ke Google Trends. MapReduce tadi yang sudah kita jelaskan, MapReduce itu dia kayak flowchart kalau mungkin bahasa kitanya ya, di bagan. Nah, ada chord dan dynamo. Hasil yang dicapai pada penelitian ini menghasilkan bahwa dengan adanya sistem cloud computing akan membantu kesenjangan di masyarakat. Adapun kekurangan dan kelebihannya,
Kekurangannya adalah kurangnya keamanan data dan tata kelola, kelebihannya biaya yang relatif terjangkau dan berinovasi. Ya, dari dua perbedaan ini kekurangan kelebihan ya sinkron ya. Maksudnya dari kekurangan ya kurangnya keamanan data dan tata kelola, kelebihannya biayanya yang relatif dan terjangkau. Ya, kalau bahasa orang jualannya kan ada barang, ada ini ya, ada kualitas ya, ada ya, ada barang ada kualitas atau apa ya sebutannya. Ada harga ada kualitas ini. Nah, mungkin itu kali. Oke, itu jadi kita mengambil 5 jurnal referensi. Nah, semuanya ini berkaitan dengan smart city atau kota kita. Lanjut ke gap penelitian yang diidentifikasi dari hasil kajian kritis literatur. Nah, dari celah penelitian dari penelitian nomor 135, kami menyimpulkan bahwa yaitu tidak ada yang menjamin keamanan data penduduk. Nah, dari si nomor 1 sampai 5 ini ternyata kami menyimpulkan nih ada satu kesamaan. Walaupun masih banyak juga kesamaan, tapi kita akan mengambil satu, yaitu tidak ada yang menjamin keamanan data penduduk. Nah, cloud computing mempunyai banyak kelebihan dan juga kekurangan ya, dari banyak juga pakai metode-metode yang berbeda, jadi ada kelebihan dan kekurangannya juga. Tidak ada salahnya mencoba menerapkan cloud computing dalam membangun smart city yang akan membawa dampak positif di masa depan. Ya benar, karena di masa depan kita nggak tahu nih, seiring perkembangan zaman teknologi kan makin canggih. Kita nggak tahu nih secanggih apa nanti di musim depan, di masa depan sorry. Bisa aja ada mobil terbang ya kan. Nah, ada gunanya untuk menerapkan smart city ini yang menerapkan cloud computing. Maka dari itu banyak yang harus dipelajari, dikembangkan sistem dari cloud computing ini, terutama dalam hal keamanan. Dari beberapa penelitian di atas, dari kelima tadi, dapat disimpulkan bahwa keamanan data sangat perlu dibutuhkan dan dikembangkan seiring berjalannya perkembangan teknologi. Nah, mungkin gini nih, oke, untuk zaman sekarang kita anggap keamanan udah oke lah, istilahnya, oh tidak ada masalah nih. Tapi kan di 2 tahun atau 10 tahun ke depan, 5 tahun, 8 tahun, kita nggak tahu. Teknologi kan seiring berjalannya zaman kan, berkembangnya zaman makin maju. Otomatis fitur security atau keamanan juga harus diupdate agar seperti itu keamanan penduduknya, data-data penduduk juga aman dikelola oleh sebuah pemerintahan yang security-nya juga terupdate, aman, servernya juga terhindar dari serangan hacker ataupun yang lain. Ya, paling gitu. Oke, baik. Nah, karena penelitian kami menunjukkan smart city, maka diputuskan kami menggunakan judul penerapan cloud computing dalam pembangunan kota. Oke, baik, paling itu saja kita presentasi sampai gap penelitian ya, baru 3 slide dengan judul ya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada yang perlu dikoreksi ataupun dibenarkan oleh Pak dosen Pak Irwan, mohon untuk berikan feedback kepada kita ya Pak, agar kita dapat melanjutkan penelitian ke selanjutnya, ke halaman selanjutnya. Oke, baik. Oke. Saya Reza Master Maulana mewakili teman-teman saya Dwi Cahya Darmawan dan Regi Yuda Pratama mengucapkan terima kasih. Saya tunggu feedbacknya dari Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.